Puji Tuhan, saudara-saudara, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat bertemu di saat yang indah ini. Kita boleh bertemu kembali setelah sekian lama. Seperti tulang ini, Mama Ica sudah nggak ketemu, saudara-saudara. Boleh dikatakan setiap hari saya mengirim renungan di grup GPD, saudara-saudara, walaupun hanya singkat-singkat penjelasannya. Maka saya mengambil salah satu renungan yang saya sampaikan, kalau tidak salah kemarin, dari 2 Korintus 13 menjadi ayat pokok kita hari ini. 2 Korintus 13. Saya harap saudara tetap mengikuti renungan setiap hari gitu ya, yang saya sampaikan di grup GPD Pekayun Jaya. 2 Korintus 13 kita membaca bersama-sama. 2 Korintus 13 kita membaca bersama-sama. 3, 2, iya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Haleluya. Menyertai kamu. Saudara-saudara, salah satu yang sangat ditekankan dalam hubungan iman kita kepada Allah dalam Yesus adalah yang namanya penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Ya, istilah Immanuel juga artinya Allah beserta dengan kita. Allah telah bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan Yesus waktu mau naik ke surga, dia berkata, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Senantiasa. Jadi terus menerus, saudara-saudara. Yesus menyertai kita senantiasa pada akhir zaman. Nah, sekarang dalam doa ini menjadi doa berkat di gereja-gereja, saudara, dalam mengakhiri ibadat. Ya, disampaikan walaupun kadang-kala ada tambahan-tambahan bumbu-bumbu yang disampaikan dan sebagainya, tapi intinya ini adalah diambil dari ayat ini, 2 Korintus 13 di mana dikatakan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus, ini berkat Trinitas, menyertai kamu sekalian. Berkat Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi dimulai si karunia Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah dasar, saudara-saudara. Kasih karunia. Kita menjadi milik Allah, kita menjadi anak Allah adalah karena adanya yang namanya kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Yaitu keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus berkat kasih karunia. Kasih yang dikaruniakan, kasih yang dianugerahkan, saudara-saudara, ya. Di mana dikatakan bahwa kita diselamatkan adalah karena anugerah. Anugerah itu apa? Anugerah adalah pemberian yang sebenarnya tidak layak kita terima. Nggak layak, saudara-saudara. Karena ya kita orang berdosa yang sebenarnya layak dihukum. Kita karena orang berdosa layak dihukum, dibuang ke neraka. Alamatnya sudah jelas. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan di dalam Yesus kita telah berpindah dari maut kepada hidup. Amin. Berpindah dari maut. Maut itu thanatos, yaitu kematian kekal. Kita telah berpindah di dalam Yesus, saudara-saudara, dari kematian kekal kepada hidup yang kekal. Itu berkat kasih karunia yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, ini dasar yang pertama di dalam berkat yang diberikan Tuhan bagi kita. Maka berkat terbesar bagi kita adalah keselamatan. Ya, berkat terbesar yang diberikan Tuhan bagi manusia adalah keselamatan, hidup kekal di dalam Yesus Kristus.
Ya, kalau Alkitab mengatakan berkat-berkat jasmani itu hanya sebenarnya tambahan. Tambahan. Itu bukan pokok, bukan yang utama. Yang utama adalah berkat keselamatan. Maka ini menyertai kita. Keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus. Iman itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, di sini dikatakan kita diselamatkan karena kasih karunia, ya, oleh iman. Iman itu adalah percaya kepada Allah bahwa Allah telah menerima kita. Itu iman. Ya, percaya, yakin dengan sungguh kepada Allah yang telah menerima kita oleh kasih karunia, bahwa kita telah diterima. Itulah namanya iman. Walaupun kita, saudara-saudara, kita belum pernah bertemu dengan Tuhan, tapi dalam Yesus kita yakin bahwa kita pasti diterima di sorga. Amin. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini kasih karunia yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Ya. Itu bukan hasil pekerjaanmu dikatakan. Kita nggak ada jasa dalam keselamatan. Itu adalah anugerah, pemberian Allah dalam Kristus Yesus. Ya. Maka kita terima dengan iman apa yang telah dikerjakan Yesus bagi kita, yaitu keselamatan. Kita terima. Kita hanya menerima dengan iman, dengan keyakinan yang sungguh. Ya. Maka dalam Roma pasal 1 ayat, saudara-saudara, ayat 16-17 di sana dikatakan, ya, bahwa kita menerima dengan yakin keselamatan dalam Yesus Kristus. Ya. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, jangan ada yang sombong. Malah saudara, kalau kita makin sadar akan keselamatan, Paulus mengatakan bahwa oleh pengenalanku akan Kristus, maka semua yang dahulu yang kubanggakan kuanggap sampah. Dalam salinan asli bukan sampah, tapi kotoran. Kotoran. Saudara, ada banyak orang bangga dengan apa yang dia miliki di dunia ini. Ya, kepintarankah, kekayaankah, kekuasaankah, begitu bangga gitu ya. Tapi Paulus mengatakan oleh pengenalan dia akan Kristus, semua itu kuanggap sampah, kotoran. Nggak ada artinya, saudara-saudara. Jadi kebanggaan kita yang paling besar adalah keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus bagi kita. Ya, ini kebetulan saudara-saudara, beberapa waktu ini ya, dengan peraturan ya social distancing, saudara-saudara, dilarang untuk berkumpul dan sebagainya, termasuk masalah beribadah. Walaupun wakil menteri agama mengatakan pintu gereja, pintu masjid tidak boleh digembok. Ya, artinya kalau ada orang mau datang berdoa silakan. Ya, tidak boleh digembok, harus tetap terbuka. Ya, puji Tuhan saudara-saudara, kita boleh beribadah saat ini ya. Dan tadi saya agak kaget Mama Ica kok datang gitu ya. Udah kangen ya Mama Ica ya, kangen sama Tuhan ya. Puji Tuhan saudara-saudara. Ya, kita ingin tapi dihalangi, dibatasi oleh situasi dan kondisi. Nah, ini hal yang gak pernah kita pikirkan. Maka sebenarnya kalau kita bisa beribadah saudara-saudara, itu anugerah yang luar biasa. Karena di sana kita bersyukur kepada Tuhan, bersyukur untuk keselamatan. Itu inti ibadah saudara-saudara. Inti ibadah bersyukur betapa Tuhan telah menyelamatkan kita, ya. Maka dikatakan di sini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Jadi dalam keselamatan kita disebut menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah terbit. Amin. Ya, kita adalah ciptaan baru dalam Kristus Yesus. Ya. Ini kalau ini ciptaan yang namanya berasal dari tanah ini, saudara-saudara, satu waktu akan mati. Ya. Dan kebetulan saudara-saudara, rekan-rekan kami, hamba-hamba Tuhan, iya kok kayaknya satu-satu mati berbarengan di masa corona ini, saudara-saudara. Ada beberapa teman alumni juga
Ya bahkan pimpinan kita di Jawa Barat, Bapak J. Yaondatu juga telah dipanggil Tuhan pada masa corona ini, tanggal 29 Maret kemarin. Ya. Dan memang satu waktu kita akan mengalami itu, saudara-saudara. Tetapi dalam ciptaan baru, kita manusia baru dalam Yesus Kristus, saudara-saudara, kita akan bersama-sama dengan Allah. Dan sekarang dikatakan Tuhan menyediakan bagi kita yang namanya pekerjaan baik, pekerjaan yang menyenangkan hati Tuhan, pekerjaan yang memuliakan Tuhan. Maka saudara-saudara, kalau kita bisa melakukan kehendak Tuhan setelah kita diselamatkan, itu juga adalah anugerah. Kalau saudara bisa berbuat untuk kemuliaan Tuhan, melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat, saudara-saudara, itu anugerah. Bahwa hidup kita tidak boleh lagi kita sia-siakan. Ia mau dikatakan supaya kita hidup di dalamnya. Maka kembali ke ayat pokok kita tadi dikatakan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus itu akan menyertai kita, saudara-saudara. Karya penebusan, karya keselamatan akan terus menyertai kita. Ya, bukan setelah diselamatkan ya sudah gitu, enggak. Keselamatan itu yang telah diberikan Tuhan bagi kita, itu menjadi jaminan penyertaan Tuhan bagi kita untuk seterusnya sampai Maranatha. Kalau dalam terjemahan lama ini ada kata Maranatha, saudara-saudara. Maranatha artinya Tuhan kami datanglah. Ya. Maka yang kedua dikatakan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah. Kasih Allah, ini kasih Allah Bapa yang kekal. Kalau kasih karunia itu adalah penebusan, menyangkut penebusan. Tapi kasih Allah ini adalah kasih Allah yang kekal, saudara-saudara. Kasih Allah yang tak berubah. Ya. Kasih Allah yang tak berubah, kasih Allah Bapa. Itu menyertai kita. Terus menyertai kita. Ya. Coba kita lihat dalam Roma 8. Roma 8. Roma 8 mulai ayat 31. Roma 8 mulai 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Setelah kita diselamatkan, Allah telah berada di pihak kita. Ya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih Allah telah dikaruniakan bagi kita, di mana Allah Bapa tidak menyayangkan anaknya, melainkan telah mengaruniakannya kepada kita. Maka dikatakan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak ada, saudara-saudara. Ya. Kadang-kala kalau kita, saudara-saudara, salah sedikit aja sama orang, wah udah dihakimi lah, di apa segala macam gitu ya.
Tetapi kepada kita kasih Allah tidak pernah berubah. Yang sering kali berubah adalah kita. Kita berubah mengasihi Tuhan, saudara-saudara. Kadang-kala kita lebih mengasihi yang lain daripada Tuhan. Tapi kasih Allah Bapa yang kekal itu, yang telah dikaruniakannya bagi kita melalui anaknya Yesus Kristus, saudara-saudara, kasih Allah itu akan terus menyertai kita. Ya, baik di tengah kesulitan, kesukaran, penindasan, bahkan maut sekalipun tidak dapat menceraikan kita dari kasih Allah. Ya. Maut di situ bukan maut bukan kematian selama-lamanya, kematian sementara. Ya, nanti satu waktu kita contoh mati gitu ya. Ya, saya berharap kita ini semua panjang umur ya. Kebetulan kemarin umurnya 74 ya. 74, kelihatan masih 47. Ya. Nah, kayaknya masih lebih tua sedikit dari anaknya, saudara-saudara. Ya, kelihatan gitu ya. Nah, ini luar biasa kemurahan Tuhan. Sudah umur 74 tapi sehat. Ya, diberkati Tuhan. Kira-kira cita-cita Natulang apa di umur 74 ini? Kerinduannya? Kesehatan. Apa pengen punya apartemen? Enggak ya, nggak usah lah ya. Ya, nanti anak cucu lah yang diberkati. Sekarang sudah bisa bersyukur, sudah yang dikasih oleh Tuhan. Apakah yang menceraikan kita dari kasih Allah? Firman Tuhan mengatakan, maut sekalipun tidak dapat lagi menceraikan kita dari kasih Allah. Maka dikatakan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah yang kekal, ya, akan menyertai kamu sekalian selama-lamanya, ya. Bahkan maut tidak dapat menghilangkan, memutuskan penyertaan kasih Allah itu bagi kita, ya. Jadi saudara-saudara, maka firman Tuhan mengatakan begini, kalau kamu berduka cita, contohnya ada orang yang kita kasih dipanggil Tuhan, kalau kamu berduka cita, janganlah seperti orang yang tak memiliki pengharapan. Kalau satu waktu contohnya, ya, ini teman saya baru-baru ini, saudara, tahun kemarin ada reunian di Bandung, saya nggak ikut, dia masih ikut, saudara-saudara. Tahu-tahu kemarin ini, pas minggu lalu ini, dia telah dipanggil Tuhan. Ya, gereja yang besar di daerah Ciputat sana, saudara-saudara. Tahu-tahu udah dipanggil Tuhan. Umur 64. Nah, Tulang 74. Dia umur 64 dipanggil Tuhan. Masih sangat muda. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Itulah realita hidup yang kita nggak sangka. Kapanpun Tuhan bisa memanggil kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan, kasih Allah, saudara-saudara, di dalam yang telah dinyatakan bagi kita, tidak dapat menceraikan kita dari kasih Allah. Apapun, termasuk maut, kematian. Jadi satu waktu kalau nanti saudara-saudara Tuhan sudah datang, firman Tuhan mengatakan, orang yang mati di dalam Tuhan akan lebih dahulu bangkit. Maka firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Berbahagia, saudara-saudara, diberkati. Ya, mau dikubur di mana kayak gitu ya. Ya, sekarang kan kalau kuburan ini ada kuburan yang namanya di Pedurenan, ada kuburan di mana nih? Di Perwira udah penuh. Mungkin kalau main gini bisa gitu, dikubur di Perwira aja gitu ya. Kalau sekarang udah penuh, saudara-saudara. Nah, kuburan yang agak mahal sekarang, bawa orang dari Jakarta, orang Bekasi, orang apa, kubur sekarang di San Diego Hill. Yang harganya miliar pun ada, saudara-saudara. Kubur. Padahal cuma kuburan. Ya. Sama aja, saudara-saudara. Ya. Kira-kira mau dikubur di mana nanti kalau kita mati? Ya, Bapak Pendeta Yonda itu kemarin beliau dikubur, saudara-saudara. Kalau nggak salah hari Rabu dia masih khotbah sore online. Kamis pagi dia jatuh di kamar mandi, dibawa ke rumah sakit sudah tidak tertolong dan diputuskan dikubur di sekolah kitab. Ya, karena beliau mendirikan sekolah kitab juga. Nah, dibuat acara, saudara-saudara, waktu itu acara mau penguburan.
Polisi udah teriak-teriak di luar, saudara. Supaya secepatnya, supaya kita ini harus mendukung kebijakan pemerintah masalah corona. Ya. Jadi saudara-saudara, waktu acara begini sudah diteriakin polisi dari luar pakai mic. Supaya dipercepat, katanya. Dan waktu beliau dikubur, satu-satu sudah harus disuruh pulang. Pulang. Nggak usah semua ngikutin. Ya, karena dari mana-mana orang datang, saudara-saudara. Tetapi oleh kasih Allah, saudara-saudara, dimanapun kita mati, ya, maut itu tidak akan menceraikan kita lagi dari kasih Allah. Satu waktu nanti ketika Tuhan datang, orangnya yang mati dikatakan di dalam kubur atau mungkin di laut orang yang mati dalam laut akan memberikan orang-orang yang sudah mati dalam Tuhan lebih dahulu bangkit. Barulah nanti kalau kita masih hidup sampai Tuhan Yesus datang, firman Tuhan mengatakan kita akan diubahkan dalam sekejap untuk menerima tubuh yang mulia, tubuh kebangkitan yang tidak lagi takluk kepada maut, yang sama dengan tubuh Kristus. Nah, kalau tubuh kita ini, saudara-saudara, masih takluk kepada maut enggak? Masih bisa sakit enggak? Ya ini buktinya corona. Saudara-saudara, dilarang kan? Jangan berkumpul dan segala macam. Keluar pakai masker. Ya, cuci tangan dan sebagainya. Tadi Mama Ica datang pakai masker. Iya, pakai masker. Ibu tadi datang pakai masker. Nah, Tulang tadi datang sini pakai masker ya? Masker. Pintar semua sekarang pakai masker ya. Nah, jadi Pak Jokowi sudah bilang berdamai dengan COVID-19. Artinya kebiasaan-kebiasaan yang baik ini dipelihara terus, saudara-saudara. Ya, kita tidak boleh begini terus. Harus, memang ya bagaimanapun kita harus menghadapi. Gak usah harus disuruh lagi pakai masker, sudah pakai masker. Gak usah lagi disuruh pakai istilah social distancing, menjaga jarak, saudara-saudara sudah jaga jarak dan sebagainya. Ya, oke lah, puji Tuhan. Dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus. Dipakai persekutuan Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Tuhan, Todini Debata sudah menjadi satu dengan roh kita. Amin. Amin. Ini namanya bersekutu. Oleh sejak kita ditebus oleh darah Kristus, setelah kita menjadi milik Allah, Roh Kudus telah menjadi satu dengan roh kita, bersekutu. Orang, saudara, kalau contohnya kayak dukun, itu bersekutu rohnya dengan setan. Maka ada yang namanya dukun yang sakti katanya. Ada yang kebal, nggak bisa dibacok dan sebagainya. Tapi biasanya ada pantangannya. Contohnya jangan kena bambu, atau contohnya jangan kena ini. Kalau kena ini langsung gitu. Jadi ada pantangannya. Nah, kalau kita, saudara-saudara, kita yang sudah ditebus oleh darah Kristus, roh kita dengan Roh Kudus menjadi satu, bersekutu. Ya. Kita jangan berdosa, jaga kekudusan. Ya. Kita jaga kekudusan. Coba kita lihat dulu dalam kitab Roma. Roma 8 kita baca mulai 12, Roma 8. Tapi intinya adalah ayat 15 dan 16. Kita baca mulai 12. Jadi saudara-saudara, Roma 8 ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maksudnya perbuatan yang melawan kehendak Tuhan, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu jadi sah, kalau dikatakan minimal 2 atau 3 orang saksi. Nah, ini saudara-saudara, yang membuktikan bahwa kita adalah anak Allah, roh
Kudus dan Roh kita bersaksi. Ya. Jadi oleh kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka dikatakan Roh kita dengan Roh Kudus bersaksi. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, termasuk di antaranya janji penyertaan Tuhan. Amin. Janji penyertaan Tuhan. Ya. Tuhan menyertai itu adalah janji, saudara. Janji Tuhan sendiri bahwa Dia akan menyertai kita sampai kepada kesudahan Allah. Ya. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Di antaranya, saudara-saudara, janji Tuhan itu, saudara kalau mengalami penderitaan karena nama Tuhan, ya, saudara, walaupun susah begini, saudara datang ibadah. Walaupun susah, banyak kesulitan, saudara tetap menghampiri Tuhan. Saudara, firman Tuhan mengatakan, ya, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, adalah supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Jadi, saudara, semua yang kita alami dalam Yesus nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang sia-sia. Dari yang dikasih oleh Tuhan, maka harusnya kita bersuka cita jika kita bisa melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, walaupun mengalami penderitaan, walaupun mengalami kesulitan, harusnya kita bersuka cita. Ini dalam pemahaman iman yang benar, saudara. Ya, maka jemaat Tuhan, jemaat mula-mula itu hartanya pun dirampas karena mereka orang percaya, mereka bersuka cita, saudara-saudara. Mereka nggak berduka, mereka nggak sedih. Karena mereka tahu bahwa mereka memiliki harta di surga. Ya. Maka firman Tuhan mengatakan di dalam doa berkat ini, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Saudara-saudara. Dan diantaranya Roh Kudus dan Roh kita bersaksi bahwa kita adalah milik Allah. Amin. Amin, saudara. Kita adalah milik Allah, saudara-saudara. Ya. Dengan ini kita mengalami penyertaan Tuhan selama-lamanya, penyertaan Tuhan sampai Dia datang kembali. Dan kita juga mewarisi janji-janji Allah, ya, janji-janji Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, ayat terakhir coba kita buka. Wahyu 12. Wahyu 12. Ayat 11 dan 12. Ini adalah bagian dari nyanyian kemenangan. Ya. Nyanyian kemenangan bagi umat Tuhan. Atau saya baca mulai 10 ya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka di sini orang percaya, mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat.
Di sini saudara-saudara sebenarnya adalah iblis tahu juga bahwa waktunya dia udah singkat, maka segala macam cara dilakukan untuk saudara-saudara menceraikan manusia dari Allah. Tapi puji nama Tuhan, firman Tuhan berkata, oleh darah anak domba, oleh darah Kristus, kita mengalahkan semua pekerjaan si jahat. Oleh darah anak domba yang telah memeteraikan kita bahwa kita milik Allah. Kita telah mengalami kasih karunia, saudara-saudara. Kasih karunia itu terus menyertai kita, dan kita juga mengalami berkemenangan mengalahkan semua pekerjaan si jahat. Maju terus dalam Tuhan, tetap setia sampai Tuhan Yesus datang. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdiri, kita nyanyi satu pujian, oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita, iblis telah dikalahkan, kuasanya telah dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba, haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintah adalah kita. Pemerintahan Allah kita, kuasanya diurapinya, karena telah dilemparkannya segala pendakwa kita, oleh darah anak domba. Haleluya, amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh darah anak domba yang telah menebus saudara dan saya, kita dipakai oleh Tuhan menjadi saksi-saksi keselamatan itu di tengah dunia ini, di zaman ini, di mana kita hidup. Saudara, di antaranya wujud kesaksian kita adalah kita tetap komitmen, setia terhadap keselamatan yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita, di mana kita tetap bersandar dan mengandalkan Dia. Maka saudara-saudara, kemenangan menjadi bagian umat Tuhan, kemenangan menjadi bagian gereja Tuhan, kemenangan menjadi bagian orang percaya di zaman ini. Saudara-saudara, ya, tantangan mungkin bisa makin berat, tetapi kita tidak akan pernah, saudara-saudara, mengandalkan kekuatan kita, tapi kita mengandalkan keselamatan yang Tuhan telah kerjakan bagi kita. Kita memiliki keselamatan yang sudah digenapkan dalam karya penebusan Kristus di Kalvari. Saudara, haleluya, haleluya, haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak
pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kuragukan, haleluya. Tak pernah kuragukan kasih-Mu bersamamu Bapa, haleluya, glory. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah. Ibu Harian jangan pimpin dalam doa. Haleluya Yesus. Glory Bapa dalam surga. Glory Bapa dalam surga. Glory Bapa dalam surga. Oh Tuhan. Oh Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Glory Bapa dalam surga. Glory Yesus. Glory Bapa dalam surga. Kami dapat Tuhan Yesus di Bapa dalam surga beribadah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau Engkau masih memberikan kami kesempatan kami dapat menerima berbicara firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau ya Bapa, terpujilah Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Ajar kami terus Tuhan bersandar berserah kepadamu di dalam setiap musim kehidupan kami. Biarlah kami boleh mengandalkan Engkau, karena kami yakin percaya bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan, menuntun kami dalam setiap langkah-langkah perjalanan hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bapa dalam surga. Inilah yang menjadi keyakinan kami, Haleluya. cita-cita kami di dalam kami mengiring Engkau ya Bapa, bahwa Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Ya, Sekalipun Tuhan, oh ada kalanya kami diperhadapkan dengan Yesus. berbagai macam masalah, persoalan, pergumulan Tuhan. Glory Kami Bapa tahu dalam Tuhan bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Haleluya. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bapa dalam surga. Inilah yang menjadi penghiburan kami. Glory. Inilah yang menjadi Haleluya. sukacita kami Tuhan, di dalam kami hidup Ya, bersama-sama dengan Engkau, di dalam kami hidup mengandalkan Engkau. Glory, di dalam glory, hidup glory. kami dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oh Tuhan Yesus, di dalam kami menjalani hidup ini Tuhan. Ya. Kami tetap mau bersama-sama Ya. dengan Engkau, berjalan dengan Engkau Bapa Amin. dalam surga. Oh Tuhan, mengandalkan Haleluya. Engkau Bapa dalam surga, di dalam kehidupan Haleluya. Bapa. Sekalipun Tuhan Yesus ada banyak Yesus, ada banyak tantangan Tuhan, tapi kami mau berserah kepadamu. Yesus. Biarlah Tuhan tangan-Mu yang kuat yang Haleluya. senantiasa membimbing kami Bapa dalam surga. Ya. Tangan-Mu yang penuh kasih menuntun kami Bapa dalam surga, sehingga kami Tuhan Haleluya. tetap dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terpuji dimuliakan nama-Mu. Ajar kami Tuhan Yesus bergantung kepada kasih-Mu, mengandalkan Engkau ya Bapa dalam surga. Oh Tuhan, segala oh Tuhan Yesus, apapun yang terjadi bahkan di negara kami ini Tuhan, bahkan segala sakit penyakit entah apapun itu Tuhan, kami mau serahkan ke dalam kedua belah tangan-Mu Bapa dalam surga. Biarlah Tuhan kami Yesus. boleh tetap mengandalkan Engkau Amin. Bapa. Jauhkan segala sakit
Haleluya. Kami ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Tidak terganggu di dalam beribadah. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami juga serahkan Kuasa-Mu. Tuhan, pemerintahan kami ke dalam hidup Ya, kami. berkati Tuhan Dalam pemerintahan. surga, dari yang terendah sampai yang tertinggi. Berkati Tuhan, Tuhan. Engkau memberikan Pakai hikmat mereka menjadi daripada Engkau ya Bapa. Haleluya, Dalam Yesus. para pemimpin-pemimpin Haleluya. kami Tuhan Yesus, sehingga negara kami ini boleh tetap Tuhan mengalami Haleluya. kesejahteraan lewat pimpinan dan Haleluya. penyertaan ya Bapa. Haleluya. Lewat hikmat yang daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang tidak dapat hadir pada saat Ya, ini. Tuhan. Tuhan, doa kami kiranya Engkau terus melawat Yesus. mereka juga sebagaimana Engkau melawat kami Bapa. Engkau memimpin mereka, menyertai mereka, memberkati mereka juga Tuhan sebagaimana Engkau memberkati kami pada saat ini. Ya, Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah Yesus. berhenti berbicara Tuhan. Ya, Kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu yang telah tertabur Tuhan akan Yesus. tetap ada di dalam kami, Haleluya. dan buah-buah ya Bapa dalam surga. Kau semakin berkati hamba-Mu, semakin urapi hamba-Mu. Haleluya. Pemberian pekerjaan. Glory Bapa. Semakin Engkau pakai lebih kali lebih keras. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, pekerjaan-Mu di tempat ini kami serahkan ke dalam Yesus. tangan-Mu. Engkau terus melawat, Engkau terus bekerja Tuhan Yesus. Ya, Kami Tuhan yakin Yesus. percaya Tuhan kalau Engkau sudah Tuhan menempatkan pekerjaan-Mu di Yesus. tempat ini. Kami yakin percaya bahwa ada rencana yang Engkau indah yang yang terus Engkau sudah membela siapkan Tuhan pekerjaan. Yesus bagi pekerjaan Berkati. tempat ini. Memberkati Namamu Tuhan kami, disanjung. Tuhan, masyarakat Amin. kami Tuhan, kami serahkan ke dalam Haleluya. tangan-Mu. Kami rindu Tuhan Engkau selamatkan. Selamatkan mereka, Yesus. Sebagaimana Engkau telah menyelamatkan. Selamatkan mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami Haleluya. akan dalam nama Tuhan Yesus Haleluya. Kristus, selamat kami. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, ku lewati semua perkenananmu ya Allah, perkenananmu ya. Amin. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Amin. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua, ku lewati semua perkenananmu ya, perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagi. Tuhan Yesus memberkati jemaat Tuhan. Maju terus dalam Tuhan, saudara-saudara. Tetap berpegang kepada janji Tuhan. Dia yang menyertai saudara. Itu dijamin oleh karya penebusan Kristus, oleh kasih Allah yang Bapa kekal, dan oleh Roh Kudus yang selalu bersekutu dengan roh kita. Maka firman itu, sebab firman Tuhan mengatakan lebih besarlah Dia yang ada dalam kita daripada dia yang ada dalam dunia ini. Amin. Roh Kudus, saudara, ada di dalam saudara. Kebaktian kita hari Selasa di tempat ini, saudara-saudara. Kamis kebaktian kenaikan Tuhan.
dan minggu berjalan seperti biasa. Doakan terus pekerjaan Tuhan, doakan satu dengan yang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Tuhan, maju terus dalam Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Kita sama-sama berdiri. Satu kali akan ada hari senang buat saya. Hari senang buat saya, seperti Tuhan sudah katakan, seperti Tuhan sudah katakan. Asalku tinggal setia, asalku tinggal setia. Tuhan Yesus sudah janji, Tuhan Yesus sudah janji. Dia sungguhkan kembali, Dia sungguhkan kembali. Bertemulah di udara, bertemulah di udara. Oh senang sekali, oh senang sekali. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami menantikan kedatangan kali yang kedua. Engkau pasti datang kembali menjemput orang-orang yang percaya kepada-Mu. Dunia ini akan binasa, lenyap kekal selama-lamanya. Tetapi Engkau telah menyediakan langit dan bumi baru bagi orang yang percaya kepada-Mu. Di sana tidak ada lagi maut, di sana tidak ada lagi air mata. Segala air mata dari mata dihapuskan, dan penghiburan yang kekal, sukacita yang kekal menjadi bagian anak-anak-Mu Tuhan. Di sini kami masih sering bergumul, di sini kami masih sering, oh Tuhan, mengalami peperangan-peperangan rohani. Tapi kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai kami. Penebusan Kristus akan terus membawa kami kepada kemenangan. Kasih Allah yang kekal itu akan tetap melingkupi, memelihara kami. Dan kekuatan Roh Kudus di dalam kami akan terus menguatkan kami. Karena itu ya Tuhan, kami menjalani hidup ini bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kemurahan-Mu, dengan anugerah-Mu. Lawat setiap pribadi anak-anak-Mu Tuhan. Hiburkan, kuatkan, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu baik secara jasmani, terlebih secara rohani, terus dialami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang mencukupkan segala keperluan anak-Mu. Engkau yang memberkati kesehatan mereka. Engkau yang memberkati seluruh hidup mereka ya Tuhan. Ajar anak-anak-Mu mengandalkan Engkau. Ajar anak-anak-Mu bersandar kepada-Mu Tuhan. Kami menjalani hidup bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kekuatan yang berasal daripada-Mu. Sebentar umat-Mu pulang ke tempat kediaman masing-masing. Hentar pimpin, tibakan dengan selamat, jauhkan dari mara bahaya. Pertemukan kami di hari-hari mendatang dalam rangkaian ibadah kami ya Tuhan. Dan sepanjang minggu ini aktivitas umat-Mu berkati. Buat mereka beruntung dan berhasil ya Tuhan. Nama-Mu dipuji, Nama-Mu dimuliakan. Nyatakan terus kemuliaan-Mu bagi gereja Tuhan di akhir zaman ini. Gereja Tuhan menjadi berkat di tengah bangsa ini. Nama-Mu dipuji, dimuliakan. Segala korban persembahan umat-Mu balaskan berlipat ganda sesuai dengan janji firman Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat daripada Tuhan yang akan terus digenapkan bagimu di dalam anugerah Yesus Kristus. Kasih yang kekal dari Allah Bapa, persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus yang terus menyertai keluar masukmu dari sekarang hingga selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati engkau. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.